Balik lagi sama gue Nadira, Gue Kesha, tentunya di episode lebih penting mana, organisasi atau akademik. Teman-teman, kali ini kita bakal ngangkat tema yang tadi udah gue sebut yang relevan banget untuk mahasiswa ataupun pelajar. Kita bakal bahas lebih penting mana nih, organisasi atau akademik. Pertanyaan yang sering banget muncul di kepala mahasiswa, apakah harus fokus ke nilai akademik atau ikut keterlibatan di organisasi, atau bahkan keduanya, atau bahkan gak dua-duanya sama sekali. Ya, benar banget, Dir. Bukan cuma organisasi dan akademik, tapi bagaimana kedua hal ini tuh bisa saling mendukung atau malah saling berbenturan. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tentang masalah ini, kita punya dua narasumber yang pastinya keren, kece, dan berprestasi. Langsung aja kita sambut Riza dan Amara. Halo, apa kabar Riza dan Amara? Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya boleh nggak sih kita nih kenalan dulu? Karena mungkin dari teman-teman di luar sana banyak yang pengen tahu siapa sih sosok Riza dan Amara ini. Boleh dari Riza dulu. Oke, dari gue dulu ya. Selamat malam teman-teman yang nonton podcast kali ini. Perkenalkan, nama gue Riza Rivaldiansah. Gue dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Fakultas gue FISIP, Prodi gue Hubungan Internasional, gue angkatan 2023. Oke, lanjut. Dari Amara. Halo teman-teman, kenalin gue Amara Kelafaira, gue dari kampus Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya nih, gue mau nanya dulu. Kesibukan kalian akhir-akhir ini apa sih? Coba, boleh deh. Tadi kan udah Riza dulu nih, ladies first dong, Amara. Untuk sekarang sih kesibukan gue lagi nyusun skripsi aja sih, mahasiswa semester 5 ini. Kalau gue, karena gue gap year, gue sekarang mahasiswa semester 3, mungkin gue nggak relate lah nyusun skripsi kayak Kamara ini. Kalau gue sekarang sibukan, mungkin gue lebih banyak di organisasi ya. Kebetulan kan gue udah masa akhir kabinet, yang mana sekarang ini gue lagi dipercaya oleh teman-teman staf departemen gue menjadi PLT Kadep. Jadi intinya tuh gue dari staf dan gue sekarang dinaikkan sebagai kepala departemen. Dan pastinya selama sebulan lebih, gue lebih fokus sebagai penanggung jawab dari proker-proker departemen gue aja sih. Sisanya mungkin ya gue main sama teman-teman aja, itu aja sih Kak. Berarti lo ini anak organisasi ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke, gue pengen nanya nih sama lo. Apa sih yang bikin lo tuh termotivasi buat ikut organisasi yang ada di kampus? Oke, mungkin pertama-tama bikin gue termotivasi sebagai ikut dalam organisasi kampus karena awal-awal gue tau lah gue mahasiswa FISIP, yang mana menurut gue sebagai mahasiswa FISIP kita nggak cuma mengandalkan ilmu di kampus, tapi kita harus bisa mencari di luar gitu loh. Dan menurut gue di organisasi mungkin kita bisa nyari beberapa soft skill lah. Dan gue ngerasa banyak banget impact yang gue dapetin melalui organisasi. Seperti contohnya gue bisa problem solving, terus gue bisa bernegosiasi sama orang, gue ngelebarin relasi juga. Dan yang pasti gue semakin paham alur birokrasi, surat menyurat sih gitu sih paling. Menarik banget teman-teman. Nah lanjut nih, gue mau nanya sama Amara. Amara ini kita kan tadi kan lebih fokus ke akademik ya. Iya. Coba dong Amara, gue pengen nanya sama lo, kenapa alasan lo tuh nggak ikut organisasi dan lebih milih buat lebih fokus aja deh ke akademik? Oke, dari awal sih gue masuk ke kuliah ini tuh gue tujuan awalnya emang nggak pengen ikut organisasi. Jadi pengennya fokus ke akademik aja. Karena menurut gue nggak cuma organisasi yang bikin gue kembangin soft skill, cuman di gue kuliah akademik ini sekarang juga gue bisa ngembangin soft skill gue sendiri gitu. Tuh, wow, berarti menarik banget dari perspektif dua antara organisasi dengan akademisi. Jadi gue mau nanya nih untuk Riza, gimana sih cara lo ngatur antara kegiatan organisasi dan kegiatan perkuliahan? Ada nggak sih kesulitannya? Karena kalau dari gue pribadi, menurut gue cukup susah ya untuk ngimbangin antara organisasi sama perkuliahan. Ya mungkin lebih ke pembagian waktu ya. Intinya tuh kalau kita sebagai anak organisasi kita tuh selalu hektik banget lah. Dan bener kata kakak, kalau misalnya kita cuma dapat soft skill aja organisasi, hard skill tuh agak susah ya. Tapi gue ngerasa ketika dalam organisasi kita tuh bener-bener dituntut untuk apapun kita harus gercep. Dan kita gimana caranya tetap komitmen dan bertanggung jawab sama
proker yang kita jalanin. Terus salah satu mungkin pembagian waktunya adalah dari awal ketika gue mulai kuliah, meskipun gue sebagai anak organisasi, tapi gue selalu memprioritaskan akademik gue. Jikalau ada satu keadaan yang dimana gue harus memilih nih antara ikut rapat organisasi atau masuk kampus, pasti gue memprioritaskan masuk kampus. Karena itu bentuk komitmen gue dari awal sih. Gitu. Oh, wow, berarti Riza ini nggak cuma mentingin organisasi, tapi juga perkuliahannya. Berarti balik lagi ya, kalau tuh kayak lo harus berpegang teguh nih sama apa pendirian lo, kayak organisasi sama perkuliahan tadi. Berarti tuh harus pinter-pinter ya sama time management lo sendiri. Betul, paling menurut gue ketika gue sekarang beberapa bulan yang lalu, gue hektik banget beberapa proker gue jalanin. Paling gue lebih banyak membuang waktu itu sama temen sih. Biasanya kayak temen kan setelah kelas kita nongkrong, ngopi kemana. Dan gue kadang suka nggak bisa ikut aja. Gara-gara ada rapat inilah, itulah yang mengharuskan gue untuk hadir di sana. Itu sih mungkin yang akhirnya ngebuat gue ngerasa waktu luang gue itu akhirnya waktu luang gue sama temen-temen kemakan sama organisasi gue. Itu. Wow, seru banget pendapat dari Riza. Sekarang gue mau tanya ke Amara. Pernah nggak sih dari lo ada terlintas kayak, aduh, kayaknya gue pengen ikut organisasi deh. Enggak sih. Karena Iya, kira-kira kenapa tuh nggak mau ikutnya? karena ya dari awal tadi yang gue udah sebutin, gue tuh dari awal emang bukan nggak tertarik, jadi lebih milih untuk fokus kuliah aja daripada gue ikut organisasi gitu sih. Wow, menarik banget pendapat dari Amara juga. Tapi aku mau tanya lagi, gimana sih tanggapan kalian terhadap mahasiswa yang terlalu mengutamakan organisasi dibanding akademik? Boleh dari Riza dulu. Sebenarnya itu nggak tergantung sih, lebih tepatnya gimana caranya dia bisa memposisikan sesuai keadaan sih. Menurut gua, ketika kita sebagai mahasiswa yang harus jadi prioritasin adalah akademik, bagaimanapun itulah. Organisasi adalah suatu tempat untuk kita berkarya dan kita cuma relasi doang kita dapetin di sana. Tapi ketika untuk memilih itu menurut gue lebih harus prioritasin akademik. Dan gue setuju juga dengan Kamara, tadi ditanya kenapa Kamara ini lebih mementingkan akademiknya dibanding kampus, organisasi, karena bisa dibilang ya kita di organisasi cuma sebatas dapat hal sederhana aja, soft skill dan relasi. Dan gue setuju banget ketika teman-teman di sini, yang teman-teman bisa dibilang kuliah pulang, gue setuju itu nggak masalah, itu hak mereka, tapi yang gue harus pikirin adalah gimana cara teman-teman ketika nggak join organisasi kampus, tapi seenggaknya teman-teman itu bisa punya kesibukan di luar kampus gitu loh. Itu sih menurut gue ya, karena dalam kuliah kita nggak cuma sekedar kuliah masuk kelas, tapi kita harus gimana cara improvisasi atau kayak mengupgrade diri ke beberapa lingkungan sih untuk relasi kita ke depannya juga. Itu sih kalau menurut aku ya. Oke, gimana tanggapan Amara? Aku juga sama kayak Kariza, cuman menurut aku kalau misalnya dia lebih mentingin organisasi itu salah sih. Karena mau gimana pun tujuan awal kita kan pasti kuliah. Kalau misalnya nggak balance kuliah dan organisasi, itu salah sih, menurut aku salah. Karena ya mau gimana pun kuliah itu tetap nomor satu dan akademik dimanapun juga pasti dibutuhin. Organisasi juga emang nggak kalah penting, cuman karena lebih diprioritasin kuliah daripada organisasi. Kalau mau juga, kalau misalnya pilihannya untuk ikut organisasi itu, jadi kayak setara lah antara kuliah sama organisasi. Jadi nggak ada lebih tinggi organisasi gitu loh. Mungkin lebih ke skala prioritas kali Iya, ya. benar. Wow, make sense ya teman-teman pandangan mereka tentang organisasi versus akademik. Nah, anyway nih Kak Riza, apa aja sih kontribusi atau manfaat organisasi buat pengembangan diri lo? Ini sebenarnya pertanyaan rada berat ya, karena sebenarnya pertama kali gue organisasi itu gue nggak cuma untuk mentingin diri gue sendiri, mungkin yang dapat impact yang dapat gue ambil dari ketika gue join organisasi adalah ya mungkin salah satunya soft skill gue melatih skill gue, mungkin menambah di CV juga, di sisi lain menambah pengalaman gue dari keorganisasian. Tapi lain dibalik itu juga, kenapa alasan gue ikut organisasi, karena di sini di kuliah gue dipercaya sebagai ketua angkatan dari prodi gue, yang mana gimana pun caranya gue harus turut serta dan aktif. Dan ketika mungkin teman-teman di luar selain gue, teman-teman biasanya kayak ke kampus untuk mikirin individu sendiri dari masing-masing, tapi di sini ketika gue ke kampus gue juga harus mikirin bagaimana teman-teman gue, dan tugasnya sebagai ketua angkatan seperti itu sih. Jadi
gue yang akhirnya lebih ke arah gue memprioritaskan kepentingan-kepentingan orang lain dibanding diri gue sendiri, dan itu salah satu alasan gue kenapa gue ikut organisasi, dan itu membuat gue motivasi gue sih. Itu paling. Bener banget. Jujur kalau dibilang setuju atau enggak, gue setuju untuk jadi ikut organisasi tuh sekalian mengupgrade skill juga lah ya, soft skill, hard skill juga. Tapi kalau dari lo sendiri, pernah ada kepikiran gak sih, aduh kayak gue capek banget nih organisasi, apa gue berhenti aja ya? Karena kalau misalnya dilihat nih mahasiswa ini tuh pasti di tengah-tengah ada kepikiran bakal, aduh kayaknya enggak deh, udah deh selesai aja deh gitu. Oke, dibilang berhenti mungkin pernah. Karena pada saat itu gue ngerasain dimana momen ketika gue ngajalanin suatu proker, dan itu proker itu tuh sebenarnya kan rancangan dari BPH gue ya, kayak menteri gue, wakil menteri gue, dan kepala departemen sebelumnya gitu loh. Dan situ momennya ketika mereka tuh punya naruh harapan besar lah kepada kita sebagai penanggung jawab dan menyelenggarakan dari proker tersebut. Tapi kilas dibalik itu kadang ada hal-hal kecil yang nggak bisa dengan realitanya, dan itu gue ngerasa gagal banget. Tapi mungkin gue gagal, tapi gue nggak pernah rasa menyerah. Kenapa nggak bisa menyerah? Karena gue dikelilingi oleh teman-teman organisasi gue tuh yang saling support gitu loh. Ketika di akhir bulan kita tuh selalu kayak datang ke Secret untuk rame-rame, itu acara rapat evaluasi lah, yang dimana sebenarnya gue tau banget nih teman-teman gue pun yang anak organisasi menghadiri rapat evaluasi itu bukan cuma mengevaluasi apa yang dia kerjain, program kerja yang dia kerjain sekarang gitu loh, tapi lebih gimana caranya kita saling support gitu, kendalanya apa, dan kita tahu di sana. Dan itu salah satu alasan gue kenapa gue masih bertahan sampai sekarang, dan didukung juga oleh teman-teman sekitar gue sih dan keluarga gue. Mau ngomongin soal relasi nih, gue mau nanya buat kalian berdua. Menurut kalian, seberapa penting sih membangun relasi di lingkungan kampus? Coba aku mau nanya dari Kak Mara dulu deh. Oke, bagi aku relasi itu penting ya. Walaupun kalau relasi aku itu jadi kayak temen ke temen. Jadi gimana sih, kayak misalnya punya temen sebelumnya, jadi kenal-kenalin gitu aja sih. Jadi lebih banyak temen kenalan gitu. Jadi kayak bisa dapat pengalaman tuker cerita, iya lebih luas. Jadi ngebantulah buat kita tahu lebih banyak hal gitu. Dari Kak Riza. Kalau dari gue sebagai anak organisasi, mungkin gue dapat banget lah relasi, karena kan kita dalam satu kabinet organisasi itu kebetulan kan gue di badan eksekutif mahasiswa universitas ya, yang dimana setiap fakultas pun bisa untuk join di sana gitu loh. Dan gue akhirnya karena dari organisasi gue tergabung sebagai BEM Universitas ini, gue bisa kenal, dan beberapa kali gue dapat relasi dari teman-teman gue di luar fakultas gitu. Dan mungkin juga sebenarnya untuk kembali lagi sih untuk teman-teman yang emang fokus terhadap akademik, kalau organisasi kan kita mendapatkan dengan ketika kita masuk ke dalam kepengurusan tersebut ya. Mungkin kalau yang teman-teman akademik bisa aja ikut volunteer dari kepanitiaan yang kita bikin. Itu sih sebenarnya salah satu untuk membuat teman-teman akademiknya relasi. Iya, Bener banget. Jadi balik lagi, kita tuh nggak harus ikut organisasi seperti yang dibilang Riza. Kita juga bisa mengikuti volunteer yang ada di luar kampus atau mungkin di dalam kampus. Keren banget, jujur mereka berdua punya perspektif masing-masing. Tepuk tangan dulu dong. Oke, aku mau tanya untuk Kak Amara dulu. Gimana sih kamu tuh ngelihat peran organisasi dalam kampus? Secara kita udah ngedenger nih dari penjabaran dari Riza. Oke. Menurut aku peran organisasi di kampus itu penting sih untuk ngebangun soft skill dari diri kita. Jadi kayak ngebangun relasi juga tadi yang Kak Riza sebutin. Menurut kalau bagi aku kan karena aku emang nggak ikut organisasi, dan itu menurut aku juga ada poin terlebih sendiri gitu untuk ikut organisasi kayak Kak Riza gitu sih. Terus gue juga pengen nanya kayak gimana cara kamu untuk ngembangin soft skill secara kamu kan nggak ikut organisasi apapun gitu. Mungkin biar di rumah, pemirsa di rumah bisa ngikutin tips-tips dari kamu. Kalau dari aku sendiri, yang pertama pastinya lingkungan ya. Lingkungan yang ngedukung itu ngebantu kita juga ngembangin soft skill. Karena kayak lingkungan dari gue sekarang ini, lingkungannya benar-benar yang orang-orang yang ambis tapi kompetitif. Tapi kan ada yang ambis tapi ngejatuhin. Jadi kayak kita berkembang tuh kayak diremehin. Tapi kalau di sekarang ini, lingkungan gue yang sekarang, walaupun mereka ambis dan kompetitif, itu tuh ngebuat diri gue terbangun, ngedorong diri gue itu untuk bisa ngembangin kemampuan dari diri gue. Misalnya kayak gue nih, biasanya presentasi kalau misalnya di kelas
sebelumnya itu gue kayak ya udah audiens itu nggak gue notice gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gue ngeliat teman-teman gue itu ngenotis audiens kalau misalnya presentasi di depan, jadi pembawaannya positif dan itu ngebuat diri gue itu kebangun. Jadi kayak teknik public speaking gue di depan orang-orang itu lebih bagus lah dari yang sebelumnya, dan sampai sekarang ini gue juga masih terus belajar. Dan gue belajar itu bukan karena belajar itu bukan orang yang biasa aja pun kita bisa belajar dari mereka. Cara gimana dia ngembangin soft skill-nya, gak mandang orang lah pokoknya kalau buat kita ngembangin soft skill itu. Oke, berarti intinya lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Last question nih buat kalian berdua. Nih, apa sih prioritas utama kalian selama kuliah? Coba dari siapa dulu ya? Riza dulu deh. Dari gue dulu berarti ya. Mungkin lebih ke skala prioritas terus diurutin gitu. Boleh ya. Mungkin yang pertama itu akademik. Terus yang kedua karena gue masih punya tanggung jawab dan gue ada komitmen juga. Mungkin yang kedua itu organisasi gue. Yang ketiga itu pertemanan. Dan yang keempat mungkin kayaknya gue mau punya cewek sih. Kayaknya ibadah. Sebenarnya kalau untuk skala prioritas secara keseluruhan, boleh gue ganti nggak? Boleh gue ganti nggak? Boleh gue ganti nggak? Oke lah. Kirain cuma skala. Boleh ya, boleh ya. Oke. Kalau untuk skala prioritas mungkin yang pertama ibadah ternyata teman-teman. Kita tuh harus ngerti ibadah, harus tahu ibadah lah, prioritas lah. Ketuhanan yang Maha Esa dong. Iya, maksudnya yang pertama itu skala prioritas ibadah. Yang kedua mungkin akademik. Terus yang ketiga itu organisasi. Yang keempat itu pertemanan. Itu aja sih mungkinnya dari gue. Yang kelima mungkin angkatan gue kali ya. Itu sih. Beri tepuk tangan dulu untuk Riza. Lanjut nih, Amara. Kalau dari aku, untuk skala prioritas aku sekarang, yang pertama pasti kata kayak Kak Riza sama pastinya kan. Ibadah. Islam dulu. Islam kan pakai kerudung. Oh iya bener ya. Lupa juga, maaf. Nah, sholat, ibadah gitu kan. Terus yang kedua pastinya akademik, nilai yang pasti yang saat ini gue kejar karena gue juga jadi harapan untuk keluarga gue dan orang tua gue juga udah naruh harapan besar ke gue. Jadi mau nggak mau gue harus lebih effort dari kejar nilai gue ini saat ini, dan gue juga berusaha untuk ngembangin diri gue yang bukan hanya stuck di itu aja. Jadi gue terus berproses, ya benar. Terus yang terakhir lingkungan, gue seminimalisir untuk ngehindarin lingkungan pertemanan yang menurut gue toksik. Ya. Setuju. Itu betul Harus banget banget. dihindari. Setuju nggak teman-teman? Seru banget guys, pembicaraan kita hari ini bener-bener membuka wawasan kita banget. Jadi ternyata nggak ada salahnya mengembangkan keduanya, baik akademik maupun organisasi. Selama kita bisa mengelola waktu dengan baik, kedua hal tersebut pastinya bisa membuka dampak positif bagi kedepannya. Betul banget Kesa. Di sini kita udah ngedengerin dua perspektif dari anak organisasi dan akademisi yang sebenarnya tuh penting banget kita milih untuk organisasi atau akademisi. Terus juga fokus akademik emang penting, tapi pengalaman organisasi juga nggak kalah penting. Yang pastinya bisa ngebuka kesempatan-kesempatan dan mengasah kemampuan soft skill kalian semua. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara ya Kesa. Banget nggak berasa. Itu dia diskusi kita pada malam hari ini. Lebih penting mana organisasi dan akademisi. Pokoknya semoga obrolan kita hari ini memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Dan terima kasih juga nih kepada narasumber-narasumber kita, tepuk tangannya dulu. Makasih banget ya buat kalian yang udah nyempetin waktu buat berbagi dan sharing tentang pengalamannya yang kece abis. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan talk show hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti semua acara kami, karena acara kami benar-benar seru abis untuk topik-topik menarik lainnya. Oke, gue Nadira. Gue Kesha. Pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa.